Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong lu. Gue semangat banget sih. Gue semangat. Gue selalu semangat. Iya. Semangat. Selamat datang di program spesial Binus TV di setiap bulan Ramadan. Apalagi kalau bukan Ramadan Miss. Sekali enggak, gue dibayarnya tuh belum dibayar soalnya gue jadi agak mas-masan. Ih, masa gitu sih? Parah banget lah. Profesional. Gue tuh dari tahun lalu udah emang host kan. Tahun ini gue dibayar 2 kali lipat. Berapa jadinya? 20.000 lah. Ya gue masih 10.000 sih. Ya udah enggak apa-apa lah ya. Nah, acaranya apa nih kayak gini? Tahun ini beda? Ada yang beda nggak? Ada. Nanti ada apa namanya? Ini ada sama TOTD men. aja. Kan Ada ada TOTD. TOTD. Tahun ini TOTD ada apaan TOTD. nih? Terus sekarang Tips dapur of the buka day. puasanya bareng chef. Wah lu bayangin dong bareng chef. Ada Islam Music sama ada Viti Liputan juga. Cewek lah. Makanya udah makan enak tambah seger lagi men. Dari tahun ke tahun tuh mereka pinter nyari host buat masak ya. Ya. Tahun lalu cantik pakai banget. Tahun Sekarang, ini cantik nggak? Cantik. Makanya nanti lu lihat dah segmen terakhir, oke? Nah, gue mau ingetin juga nih bagi pemirsa semua yang apa namanya? Kan kemarin gue ingetin nih Kar. Jadi ada ini voucher 100.000. Sekarang vouchernya makin banyak. Nah, makanya hari ini kita mau bagi-bagi apa namanya? Kalau yang ini voucher buat mingguan, ini buat voucher harian, Kar. Oh, kalau mingguan berarti berapa hari tuh? Ini nanti seminggu sekali, ini tiap hari harian kita bagi-bagi. Berapa hari? Aduh, 5 hari, Pak. Oh iya, Sampai Jumat. Jadi nanti ini gampang banget. Makanluar.com. Iya, voucher buat makanluar.com. Jadi bagi lo semua yang pengen dapat ini, gampang banget tuh tinggal mention ke @binustv dengan hashtag Ramadan Mix. Jadi lo boleh nanya atau kasih pendapat tentang tema-tema kita setiap harinya kan. Misalnya ada pertanyaan dari tahun lalu gitu kan menunggu Ramadan tahun Mix. lalu sih? Iya, misalnya dia menunggu Ramadan Mix selama setahun buat nanya itu doang. Misalnya, jadi pertanyaannya tunggu dari tahun lalu gitu ya? Sahur jam berapa gitu. Misalnya dia nahan-nahan tuh, dia nunggu Ramadan Mix tahun ini biar bisa nanya. Oke, bener banget. Tanya aja. Pasti gua kasih satu Oke, ini. pertanyaan yang paling membuat bingung dan iya. pendapat yang bagus dapat dan nih. Sampai setahun tuh tidur nggak nyenyak gitu. Udah Kar, kita mau ini dulu, mau lihat Viti Liputan dari Binus TV. Gua nggak tahu. Udah tahu nggak? Udah. Gue juga nggak tahu. Ya udah ini, lihat. Ini dia. Memasuki bulan Ramadan tidak lengkap rasanya jika kita tidak membicarakan bazar makanan pembuka puasa atau yang dikenal dengan takjil. Hampir seluruh sudut kota di Indonesia menjajakan berbagai menu khas pembuka puasa seperti aneka kue kering dan basah, aneka gorengan, dan kolak. Salah satunya terdapat di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Persis di depan pasar Ben Hill terdapat bazar Ramadan yang menjual berbagai makanan khas pembuka puasa dan juga berbagai lauk pauk yang cocok disantap dengan nasi. Bazar Ramadan di Pasar Ben Hill tak otomatis muncul sendiri. Bazar ini dikelola oleh Front Peduli Ben Hill atau yang dikenal dengan FPB. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan pemuda-pemuda dan preman liar yang berada di sekitar kawasan Ben Hill agar mempunyai kegiatan yang positif, salah satunya dengan Bazar Ramadan. Sudah lebih dari 10 tahun FPB mengelola Bazar Ramadan ini. FPB menyiapkan sekitar 100 lapak atau meja yang siap dipergunakan oleh pedagang yang akan menjual dagangannya di Bazar Ramadan kali ini. Bazar Ramadan ini sudah dipadati oleh pembeli dari mulai ba'da zuhur. Karena dekat dengan kawasan perkantoran, Bazar Ramadan ini menjadi serbuan langsung oleh karyawan dan karyawati yang bekerja di kawasan Sudirman.
Send the good spirit of me and you for another chance, and let's pray for the beautiful world. Bazar Ramadan ini pun berlangsung selama 1 bulan penuh, dari awal Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. There's only one small planet where to be, so I'm always gonna be your neighbor. We cannot hide, we can't deny that we always gonna be neighbors. Your neighbor. Wih, itu dia men, bazar Ramadan yang ada di Ben Hill. Men, tadi lu lihat ada anugerah Tuhan nggak, men? Ada rame. Nggak, ada anugerah Tuhan, salah satu anugerah Tuhan. Apa? Jengkol. Lu dari Men, tadi, ini nanti dia berisik banget pemirsa. Dia tuh liatin jungkel. Jengkol tuh kayak heboh banget, padahal jengkol doang. Durian, jengkol, pete, Apalagi? daging, tuh daging-dagingan, tetelan-tetelan gitu. Aduh. Itu salah satu anugerah Tuhan. Bener banget. Lu suka nggak? Suka, tapi jengkol gua enggak sama pete. Enggak, lu harus coba anugerah Tuhan itu, men. Enggak, lu harus coba. Gua udah coba, men. Nggak. Gua udah coba. Bau. Enggak, ih. Bau. Ada jengkol yang nggak bau. Apa jengkol apa? Jengkol saset, men. Enggak, tapi serius jengkol tuh nggak bau. Orang-orang mikir jengkol tuh bau, tapi pasti jengkol tuh nggak bau. Oh, soalnya kan kalau mikir kan jengkol sama Tapi pete kan kalau ada masaknya, sekawan gitu ya kan. kalau masaknya bener jengkolnya nggak bau. Tapi kalau nggak bau, kayak katanya nggak ada sensasinya makan jengkolnya. Nah, tapi men, itu enak banget. Kenapa gue sebut anugerah Tuhan? Karena enak banget, men. Lu lihat tadi ada banyak makanan selain jengkol yang bisa bikin gue pengen kesana. Lu berdua pernah kesana nggak tadi? Enggak sih. Ya, lu masa Makanya nggak gue pernah pengen kesana, cuma kalau ngitung-ngitung dari sana ke rumah gue pasti gue telat sahur nyampe rumah gue. Oh, sahur? Bukannya buka? Iya, makanya jauh. Oh, oke, jauh banget ya. Bukan jauh, macet juga tadi kan rame. Iya, macet juga tadi rame. Saking ramenya. Kira-kira orang Jauh dari banget. mana aja tuh ya? Iya, dari mana-mana. Soalnya kan makanannya kan tadi banyak banget. Terus pasti murah-murah lah ya. Tadi makanan apa yang gue perhatiin? Gue kan jengkol, lu apa? Gua lupis. Lupis kayak enak banget tadi itu. Enggak, lupis yang mana? Lupis tadi yang warna hijau. Itu lopis, men. Lupis, kok lopis? Lopis, men. Lupis. Lopis. Itu kalau di rumah gue nyebutnya lopis. Apa? Emang jadi apa jadinya? Enggak, lopis beneran, lopis. Itu Oh, lu nyebutnya. Betawi banget ah. Kalau gua pengennya lupis. Lopis beneran. Nah, apalagi gorengan-gorengan tadi ada. Iya, tadi ada Buat ikan bakar juga, terus ada cumi, ada ayam terus tadi. ada Ya pokoknya bikin Ada ngiler banyak lah lah, pokoknya. banyak lah. Pokoknya jadi bagi pemirsa semua yang di rumah lagi garam makanan buat berbuka, bisa tuh jadi pilihan buat kesana atau buat sekarang cari lagi nonton, makanan. atau sekarang lagi nonton kita terus nonton liputan itu, besok aja belinya. Besok aja belinya. Nggak nonton kita dulu. Nonton kita dulu. Iya, besok aja tuh belinya itunya. Oke, habis ini nanti kan kita ada cerita bareng Ustadz. Betul. Tema kita hari ini tuh apa, Kar? Tema kita hari ini mana sih temanya? Ayo. Tema kita hari ini tuh adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Oh iya, hal-hal yang membatalkan puasa. Mm-mm. Lu udah batal belum sejauh ini? Belum lah, belum. Alhamdulillah masih lanjut terus. Beneran? Masih lanjut terus dong. Oke, bagus. Lo kayaknya udah batal ya? Gua alhamdulillah batal makan minum belum. Oh iya, batal. Nggak, kita nggak tahu. Mulut kan beda. Oh. Kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol mulut. Bener. Ngontrol denger, ngontrol mata gitu. Iya. Nanti ada beberapa yang dibahas, Ah, betul. kan? Tapi katanya kita udah disuruh ini nih, dengerin apa namanya? Islamic music. Mana? No. Dari siapa? Dari Raef. Raef. Ini So dia. real. So real. They say that love never lasts, that love never lives to see another day. But what I know deep down inside is what I feel, and it's so real. I gave it up all for you, and there ain't nothing that I won't do. All I know deep down inside is what I feel, and it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. They say you're out of your mind.
be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Every day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Oke, balik lagi bersama kita masih di Ramadan Mix. Bareng gue Erik dan udah gue saja yang nge-host. Halo kalau Fikar. di sana. Tadi tuh Raef ya? Ah, iya, yoi bener. Iya, Tapi Raef. kan mukanya mirip sama Herzen. Iya, mirip-miripin aja lah. Tapi itu tadi Jadi Raef di sama rundown Arjun si sama Raef. Di rundown si Raef, men. Raef Nah. sama Herzen sama gak? Beda lah. Kok lu pada nggak tahu sih artis-artis Islami gitu? Jangan tanya FD-nya ah. Udah nih, tadi kita kan mau ada cicat bareng Ustadz. Kan tema kita hari ini kan hal-hal yang bisa membatalkan saat puasa. Iya. Tentunya Apa? makanan dan minum kan. Ternyata ada yang lain juga nih, Kar. Apa aja emang? Lu lihat Emang dong. Lu ada sih contekannya? Ada lah. Nggak ada contekannya. Ayo. Ada nih. Ada. nih. Di mana? Ini ada lagi. Coba lu baca. Muntah disengaja juga nggak boleh. Kalau ngeliat orang, langsung tahu. Oh itu udah salah ya. Udah salah itu. Ngejagain orang. Parah. Terus? Hilang akal dan murtad. Nah, kayak lo tuh hilang akal. Hilang akal. Hilang akalku. Hilang akal, gua abis diputusin hilang akal. Lo ya? Elah gua lagi, capek deh. Habis itu memasukkan suatu benda ke dalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka. Memasukkan suatu benda ke dalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka. Ngupil, itu dia. Nah, Oh pokoknya iya, kita harus tanya tuh, ngupil berarti nggak boleh. Iya. Kalau Ustadz gimana kalau misalnya udah mulai kering-kering gitu? kayak udah gatal-gatal gitu kan. Kalau misalnya udah mulai kaku-kaku gitu gimana? Nggak usah ngupil. Harus. Iya, terus Apa lagi? Ada lagi? mana sih emang ada? Ada. Oh iya nih. Nih. Datang bulan. Datang Iya, datang bulan. bulan Kalau nggak juga. datang ya. Yang nggak datang ya puasa dong. Masa Iya. lu nggak datang alasannya datang gitu kan? Terus Nggak habis bisa, itu nggak apa lagi? boleh. Oh iya, haid nifas, terus muntah disengaja, memasukkan suatu benda, terus lu pernah nggak sih nggak sengaja gitu batal puasa? Misalnya lu bangun gitu karena lu kebiasaan lu bangun Iya, ngambil air. kebiasaan minum air putih ya. Heeh. Belum sih, belum pernah. Jadi ingat aja itu kan kalau Itu, sahur kan. yang mau gue tanyain itu tuh nanti kalau misalnya kita nggak sengaja kebangun gitu karena kebiasaan ngambil air itu dosa apa enggak? Rezeki apa bukan gitu? Ya tapi kan itu udah batal ya. Iya enggak, tanya dulu kan lu belum tahu Oh jawaban lu iya udah bener Ustaz banget. Bener. Yaudah kita tanya langsung ya. Ini dia cicet bareng Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa kembali lagi di Ramadan Mix bersama saya Widi dan pastinya. Dan kali ini saya ditemani oleh Ivan yang akan menemani kalian semua di acara Chit Chat bareng Ustadz. Nah, Ivan, kali ini kita temanya apa nih? Hari ini kita temanya adalah
Hal apa aja sih yang membatalkan membatalkan puasa? Penasaran? Kepo abis. Nah, Kepo banget. pemirsa juga pasti penasaran dong. Kita langsung tanya aja nih sama Ustadz Firdiansyah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, hari ini kan temanya tentang hal-hal Apa apa aja? saja sih yang membatalkan Puasa. puasa. Iya. Pak Ustadz bisa menjelaskan sedikit? Ya, banyak ya hal yang membatalkan puasa. Di antaranya yang pertama makan minum. Kalau makan minum udah pasti udah diketahui semua orang ya. Duduk-duduk juga bisa membatalkan puasa. Duduk-duduk Kalau doang. ditemani sama es, cendol, Oh, minum iya, gitu itu ya. mah Di siang hari itu membatalkan duduk ya. Ya, itu membatalkan udah pasti, puasa Pak kalau Ustadz. duduk-duduk sambil minum ya. Nah, makan minum itu jelas ya, kecuali kalau memang lupa. Sekali lagi kalau lupa memang tidak membatalkan tidak membatalkan puasa. Karena mungkin dia awal-awal puasa ya. Mungkin karena sudah biasa minum pagi ya kan, kalau sudah bangun tidur minum pagi. Terus tahu-taunya lah kan udah ini kan puasa. Nah, kalau lu memang lupa tidak membatalkan puasa. Minum juga seperti itu. Mungkin pernah pengalaman pribadi ya, Ustaz juga pernah seperti itu masa-masa kecil, pagi-pagi udah makan, tahu-taunya udah selesai makan, kalau ketahuan iya lupa hari ini puasa, ya, itu nggak membatalkan ya. Yang kedua muntah yang disengaja. Nah, ini beda muntah yang disengaja itu gimana Ustaz? Kalau kita lagi di perjalanan, lagi dalam perjalanan, kita naik mobil, mabuk tuh muntah, itu nggak batal. Muntah yang disengaja itu kalau kita masukkan jari sengaja ke dalam mulut kita supaya kita muntah, nah itu baru batal. Bisa dipahami ya? Jadi kadang banyak orang salah persepsi gitu. Kalau kita lagi di perjalanan mabuk muntah itu batal, tidak membatalkan itu. Karena memang tidak disengaja. Kalau lagi sakit muntah itu nggak Ya kalau sengaja memang kan? tidak disengaja, memang harusnya ibaratnya lazimnya muntah ya tidak membatalkan, tidak Jadi nggak membatalkan apa-apa, kita puasa. lanjut lagi ya Pak? Lanjut saja gitu. Terus yang ketiga berhubungan badan bagi suami istri itu sudah pasti. Ustaz, kalau lupa, ini kayaknya jarang kalau terjadi lupa ya. Tapi dalam kita para ulama pernah dibahas itu. Bagaimana kalau seandainya seorang suami berhubungan badan itu dalam keadaan dia lupa gitu kalau itu lagi berpuasa. Tapi menurut saya itu jarang terjadi ya. Kemudian lagi datang bulan ya. Lagi datang bulan juga dia itu membatalkan puasa karena memang kalau udah lagi datang bulan mungkin tadinya dia belum ya kan datang pas siang udah datang bulan itu harus udah membatalkan puasa gitu. Dan banyak lagi itu mungkin diantaranya saja ya. Kayak itu. Kalau gitu langsung ke pertanyaan berikutnya, kalau misalkan mengeluarkan emosi seperti marah ataupun menangis, dapat membatalkan puasa sih? Ya. Apa enggak itu? Nah ini sebenarnya kalau dalam kaitannya dengan hukum fikih itu tidak membatalkan puasa. Ya, cuma dia mengurangi bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Ya, karena sebenarnya puasa itu bukan mendidik kita lapar haus, bukan sebenarnya. Mendidik rohani kita supaya bisa menahan hal perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena intinya itu sebenarnya itu. Kalau menahan lapar dan haus saja orang semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Tapi kalau menahan hal-hal sifat-sifat yang jelek yang ada pada diri kita, nah itulah yang inti dari puasa itu sebenarnya. Ketika setelah keluar dari Ramadan, kita akan menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Nantinya tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi bahkan pahala, bisa menghilangi pahala berpuasa. Kalau mengurangi pahala berpuasa berarti sama aja ya namanya? Ya sama saja kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, jadi ya, tapi tidak sama aja mendapatkan bohong ya, pahala Pak dan Ustadz, berpuasa. ya? Iya, seperti itu. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau puasa kan emang nggak boleh makan ya Pak Ustadz. Betul. Nah kalau hanya memikirkan atau melihat makanan-makanan itu membatalkan puasa nggak Pak Ustadz? Itu juga tidak ya. Tidak. Itu tidak membatalkan puasa. Cuma sekali lagi itu bisa mengurangi pahala berpuasa. Karena yang namanya puasa itu mendidik jiwa sebenarnya. Itu aja yang paling penting, esensinya itu. Kayak gitu. Tidak membatalkan puasa. Kalau misalkan kan kalau cuaca sekarang Jakarta apalagi panas-panasnya dong. Malas keluar, malas ini, malas ngapa-ngapain. Bawahnya pengen tidur pastinya Pak Ustadz. Kalau itu Membatalkan puasa juga. membatalkan puasa gak sih Pak Ustadz? Iya. Memang ada yang mengatakan bahwasanya tidur orang berpuasa pun juga bisa jadi ibadah ya. Tapi bukan berarti kalau kita pengen banyak pahala dan banyak tidur ya, bukan ya. Artinya di orang berpuasa itu hampir semua perbuatan baik dia itu penuh dengan pahala. Sampai tidur-tidur pun juga dihitung sebagai pahala. Tapi secara membatalkan puasa tidak. Cuma rugi loh ya, rugi kalau seandainya hari-hari kita dipenuhi dengan tidur hari-hari ya. Sampai itu. Uniknya ya. Uniknya kalau orang lapar tuh kan harusnya nggak bisa tidur ya. Tapi orang Indonesia tuh bisa tidur, itu hebatnya ya. Biasanya habis sholat subuh langsung pada tidur sampai siang lagi Pak. Ya itu kalau udah bangun tidur, sudah sahur, pada subuh tidur lagi bangunnya zuhur itu. Nggak Nggak boleh, usah bilang Pak. udah sahur. Nggak boleh ya, tidur ya, makanya. subuh.
Panas Pak Ustadz gimana dong ya? Males jadi capek. Ya, capek karena memang kan. pengaruh makanan kita itu ketika makan yang berat-berat itu memang buat kita ngantuk. Berbeda kalau dalam kondisi kita makan yang ringan-ringan di waktu sahur itu insya Allah tidak ngantuk sebenarnya. Kalau sikat gigi Pak Ustadz kan pakai pasta gigi. Betul. Kalau di siang hari itu membatalkan puasa Nah juga? ya, banyak juga masyarakat kita yang menurut saya kurang tepat dalam menyikapi sikat gigi ya, gosok gigi dan puasa. Sebenarnya sikat gigi atau bersiwak itu tidak membatalkan puasa. Karena memang dia tidak ada dalil yang menjelaskan tentang gosok gigi itu puasa ya. Ada hadis yang lain mengatakan memang lebih ideal tidak menggunakan sikat gigi di waktu siang hari. Karena ada hadis yang mengatakan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada Minyak misik ya. minyak misik. Nah, itu menentukan bahwasanya kalau bisa jangan bersikat gigi di siang hari. Tapi kalau masalah untuk membatalkan tidak membatalkan sebenarnya. Gitu. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya laula asyukku ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salat. Seandainya tidak memberatkan umatku nih, saya setiap mereka hendak sholat, saya akan suruh dia sikat gigi gitu ya. Nah itu artinya memang setiap sholat enggak dihitung dari bulan Ramadan apa tidak. Artinya Rasulullah akan tetap sikat gigi. Nah itu seperti itu. Jadi tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa. Wah, jadi kita tahu ya apa yang boleh kita lakukan sama enggak ya, Van ya. Benar sekali. Buat pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini ada segmen yang lebih seru lagi. Pastinya juga ada obrolan seru dari kita. Buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap Di Ramadan Mix. Iya, kembali lagi di Ramadan Mix. Chit-chat bareng Ustadz. Ustadz. Nah, kali ini sesinya tanya jawab nih dengan pemirsa Binus TV sama Pak Ustadz. Kita langsung aja ya. Mana pertanyaannya? Ini dia. Iya. Dari Pertanyaan @karista Prana dari- CS. Jika kita berpikiran negatif, Apakah apakah bisa membatalkan puasa? Bagaimana Agar selalu berpikiran positif nih Pak Ustadz? @binus Iya. TV, #Ramadan Mix. Ya, kalau berpikiran negatif dalam segala hal ya, mungkin umum itu tidak membatalkan puasa sebenarnya. Cuman begini, itu lagi-lagi mengulangi pahala kita dalam berpuasa. Lagi ya? Lagi-lagi mengulangi pahala kita berpuasa. Nah, bagaimana supaya kita berpikiran positif selalu? Begini, kalau pikiran kita negatif ya, dia akan kalau udah tersimpan lama di pikiran kita, dia akan membentuk memori. Kalau sudah bermemori, dia akan teraplikasi dalam perbuatan kita sehari-hari. Ini berbahayanya. Nah, bagaimana supaya kita tidak berpikiran negatif? Sibukkan dengan hal-hal yang memang membuat kita dalam kondisi yang baik. Ya mungkin dengan baca buku kalau kita lagi malas baca Quran atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah pikiran-pikiran negatif akan hilang di dalam otak kita ya, seperti itu. Intinya pikiran negatif tidak membatalkan puasa sebenarnya. Jadi tergantung dari individunya Betul. mancing Ya kalau pikirannya itu sudah ya, Pak Ustadz? dibuktikan dalam tindakan yang benar-benar sesuai dengan pikiran dia, nah itu bisa membatalkan puasa ya. Dalam artian mungkin dia dalam mencuri atau apa, itu kan memang kalau dalam pikiran dia mencuri itu tidak membatalkan puasa. Cuman kalau udah aplikasi dia mencuri ya bisa membatalkan pahala puasa itu sendiri seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang kedua dari Bernadette. Adet Meldiana. Apa tuh, Van? Ustadz, kalau pakai obat tetes mata itu Batal nggak sih? ya sih? Oh, Karena kan itu masuknya ke tubuh ya, organ tubuh. Organ tubuh. Ya, tidak membatalkan puasa ya. Obat tetes mata. Suntikan juga kalau kita sakit tidak membatalkan puasa. Karena dia tidak ada. Waalaikumsalam. Saya boleh nih gabung nih Pak. Oh, silakan. Boleh, silakan. Iya. Lanjut Ustaz. Ya, jadi saya lanjutkan dulu ya. Jadi obat tetes mata, bahkan kita suntik ya, kalau kita lagi berobat sakit gitu ya. Suntik itu tidak membatalkan puasa. Walaupun dia dalam organ yang memang bukan buat menambah tenaga buat tubuh kita sebenarnya gitu. Ini aja buat mengobati penyakit mata kita, mungkin tubuh kita. Bahkan bisa ada yang juga yang kenal dengan bekam ya. Tahu bekam nggak ya? Tahu. Bekam Main yang- bola, pemain bola. Beckham. Beda Bekam itu yang merah-merah itu. Iya, bekas yang ini. disedotin darah kotornya diambil itu ya. Di Yang kop. disedot darah kotornya itu.
itu juga tidak membatalkan puasa. Walaupun ada hadis yang lain mengatakan bahwasanya itu puasa, tapi hadis itu sudah dihapus hukumnya oleh hadis yang lebih akhir datangnya. Oh, jadi kita tahu. Jadi tidak batal. Bekam itu tidak membatalkan. kalau misalkan Suntik kayak juga tidak membatalkan. menginfus itu kan kalau lagi sakit bikin lapar hilang ya, infus itu bikin batal nggak sih? Diinfus sih. Enggak, kalau memang itu buat mengobati penyakit dia, bukan buat ibaratnya tenaga dia supaya bisa ini, enggak. Tapi sebenarnya orang sakit itu dianjurkan untuk berpuasa apa enggak? Ya tidak ya. Tidak. Kalau memang dia tidak kuat, jangan dipaksakan untuk puasa. Bisa diganti oleh itu. Nah, makanya uniknya dalam Al-Qur'an itu tidak dijelaskan penyakit apa, sakit aja disebut kan? Iya. Artinya memang tergantung pada individunya. Kalau dia memang kuat puasa walaupun dia sakit, ya silakan. Cuma kalau memang tidak kuat ngomong itu, ya silakan juga. Cuma kalau kudisan, sakit kudis itu dia buka puasa, wah ini menurut saya. Asal jangan sakit hati kayak begitu. Iya. Waduh, gue sakit Ya, nih. sakit mau panu, batal. Sakit Ustaz, hati gitu. mau batal gitu ya. Nggak boleh. Sakit hati atau sakit panu gitu nggak puasa, wah ini bukan. Ini nggak masuk dalam kategori seperti itu. Betul-betul. Beda lagi itu Pak sebenarnya Pak ya. Iya, Nggak masuk betul. ke sakit dalam, penyakit dalam Nah, kan. terus ada yang dari pemirsa Binus TV lewat Twitter juga ada yang ketiga. Dari siapa? Dari Denny Aditya, @mrd Aditya, #Ramadan Mix. Acaranya kece, nggak hanya dapat wawasan baru tapi juga dapat resep-resep buka puasa yang unik dan enak. Unik Wah, dari pendapat. alhamdulillah komennya baik ya dari pemirsa Binus TV. Iyalah. Responnya baik. Alhamdulillah bulan puasa berkah puasa. Nggak puasa. Ada yang mau nanya nggak? Nih, Pak Ustadz, kalau misalkan kebiasaan gigit kuku, Gigit kuku. Keseringan gigit kuku soalnya dia Pak Ustadz. Oh iya. Kuku orang. orang gue digigitin gitu. Masa kecilnya kurang bahagia. Ya kalau apa namanya gigi tidak juga membatalkan puasa ya. Cuman itu kebiasaan yang kurang baik. Itu anak-anak SD itu yang kalau udah tua itu, kalau udah dewasa bukan kebiasaan baik lagi ya. Enggak, itu tidak membatalkan puasa. Kayak itu. Kecuali gigi kuku aja ada coklatnya. Habis itu coklat-coklatnya gitu. Ya, gitu. Nyemil. Ya. Kalau sikat gigi, Ya, suka gigi juga tidak ya? Tidak. Tidak. Tidak Oh, kita tadi saya bahas. tadi Sikat saya gigi lagi tidak sibuk baca membatalkan Al-Quran. puasa. Baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran ya. Iya. Kalau misalkan ini Pak Ustadz, kalau gibah membicarakan orang lain Nah. atau kepo, Ya, ini yang saya pengen simpulkan juga tadi sebenarnya. Jadi banyak masyarakat kita fokus pada hal-hal yang membatalkan puasa dalam hal zohiriyah, zohir kita. Makan, minum yang dilihat dari dalam kacamata manusia ya. Tapi jarang orang-orang memperhatikan yang membatalkan puasa dalam hal rohani dan pahala kita. Ini yang banyak jarang. Ya contohnya ghibah, ya kan? Menggunjing, terus apa namanya sumpah palsu, bohong. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang membatalkan pahala puasa. Karena esensi puasa itu bukan mendidik kita tahan lapar dan tahan banting dengan lapar dan haus, bukan sebenarnya. Yang paling penting dalam puasa itu kita mengajari diri kita supaya diri kita perbuatan sifat-sifat jelek kita hilang dalam diri kita, seperti berbohong, mengunjing dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau secara zahir tidak membatalkan puasa, tapi dia membatalkan pahala puasa. saya mau tanya nih. itu biasanya tuh, kepo. Standar gibah tuh kayak gimana? Maksudnya dengan kita mikir misalnya ada orang lewat depan kita mikir, ih, Ini orang orang. pakai celana gitu banget. Itu termasuk gibah? Iya, termasuk ghibah. Termasuk ghibah. Mending diem aja ya. Pak. Ya, Kalau dalam pokoknya hati sesuatu gimana tuh? ghibah itu kalau dalam hati tidak ya. Oh tidak. Jadi dalam sesuatu yang ghibah itu adalah kalau kejelekan itu kita katakan kepada saudara kita itu dia benci, dia nggak suka dia kita katakan seperti itu. Nah, seandainya gitu, dia jelek banget. Nah, itu kata jelek itu kalau kamu tadi dibilang jelek, dia nggak suka itu sebenarnya ghibah. Jadi sesuatu hal yang dibenci oleh saudara kita katakan tentang diri dia, nah itu ghibah sebenarnya. Nah berarti nggak boleh dong kalau misalnya kita curhat di bulan puasa. Aduh ini si dia tuh gini tau nggak? Si dia tuh ternyata gini, si dia tuh ternyata jeleknya di sini, tukang telat gini-gini. Berarti curhat di bulan puasa nggak boleh dong? Kalau minta fatwa boleh. Fatwa. Kalau minta fatwa artinya minta pendapat pada seorang ustaz segini. Ini kan pernah terjadi pada para sahabat waktu itu, Hindun, dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya Abu Sofyan itu dia pelit, dia tidak mau mengasih nafkah kepada kepada kami dan anaknya. Apakah boleh kami mengambil hartanya? Kata Rasulullah boleh. Nah ini kan sudah terang dia mengatakan bahwa kejelekan Abu Sufyan ini orang yang pelit gitu ya. Nah dalam hal konteks seperti ini kalau kita meminta fatwa atau minta pendapat, minta solusi, tidak apa-apa kita menceritakan hal itu seperti itu. Tapi hanya sebatas di sini. Yang kedua lebih afdol mensamarkan nama orang yang kita itu lebih afdol. Sebut saja Erik gitu. Spesial aja. Saya dong. Sebut saja Bu. Ya lebih saja umum Mawar. seseorang gitu kan atau gimana. Nah, itu lebih afdol. dari dulu emang suka. Sebisa mungkin dirahasiakan namanya seperti itu. Coba satu lagi Pak dari saya, kalau misalkan nih makan misalkan sahur pakai rawon ya, dagingnya nyangkut-nyangkut nih, terus
pasti Ada sisa. ada sisa ketelan gitu. Takutnya ada ketelan gitu. Daripada dilipet ketelan itu sengaja itu batal ya. Ya, kalau memang namanya tidak sengaja ya tidak. Cuma kalau memang disengaja lumayan gitu ya. Nama-nama itu tidak boleh atau itu tidak Kalau boleh ya. nggak sengaja nggak apa-apa Nggak kan yang sengaja nyangkut ya. tidak boleh. Aduh. Sama seperti ini ya, seperti daging yang ada sisa-sisa darah ya. Kalau kita lagi beli daging itu ya, Iya. daging yang sapi atau daging kambing itu kan masih hanya darah-darahnya dikit tuh. Nah, sebenarnya kan darah itu hukumnya haram, makan darah itu. Tapi kalau memang masih ada nempel-nempel itu sulit dihilangkan gitu ya, ya nggak apa-apa itu dimaafkan. Itu boleh, itu halal dimaafkan. ya. Itu dimaafkan ya. Dimaafkan, halal itu insyaallah. Gitu. Kecuali kalau darah yang sudah dihimpun sendiri gitu ya, dibelah jadi kayak agar gitu ya, dimakan, wah itu udah nggak boleh, itu jelas Jangan haram. itu. Jadi banyak banget yang nggak boleh kita lakuin ya Pak. Apalagi makan darah nyamuk. Ngapain yang dikit harusnya kita darahnya, lakuin Pak? yang lebih baik buat biar nggak batal puasa kalau lagi puasa gitu gimana Pak? Iya, memang sibukan yang paling penting sebenarnya sibukan dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Seperti mungkin ya kalau kita lagi bosan dalam baca Quran, mungkin baca buku, itu kan menambah wawasan kita tentang Ramadan. Terus mungkin kita perbanyak mendengar majelis taklim ya. Terus mungkin juga kita bisa silaturahim ke tempat saudara kita. Hal-hal seperti itu yang bermanfaat menurut saya bisa mengalihkan kita dari hal-hal yang membatalkan puasa sebenarnya. Terutama lagi membatalkan pahala kita berpuasa seperti ini. Intinya itu sih. Ya alhamdulillah banget ya, banyak banget yang kita dapat hari ini. Pak Ustadz bisa ngasih sedikit motivasi atau risalah buat pemirsa Binus TV, kiat-kiat biar kita tuh menghadapi puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu kiat-kiatnya apa aja sih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya, pemirsa Binus TV sekalian, bahwasanya mungkin tadi kita sudah bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, diantaranya itu makan minum, terus muntah yang disengaja, terus haid dan lain sebagainya. Hal ini memang hal-hal yang membatalkan puasa secara zohiriyah. Nah, secara zohir yang memang kebanyakan bisa kita lakukan. Nah, yang paling penting sebenarnya dalam hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu yaitu berbohong, ya kan, sumpah palsu, ghibah, ngomongin orang. Ini yang paling esensi yang jadi fokus kita dalam berpuasa. Karena kalau laparan haus saja, insya Allah semua orang bisa, gitu ya. Cuma kalau dalam menahan hal sifat-sifat yang jelek ini sangat jarang untuk orang bisa menaklukkannya. Nah, bagaimana kita supaya bisa melakukan itu? Hindari sebisa mungkin kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul kebo yang nggak ada manfaatnya, atau ngobrol-ngobrol ngabuburit gitu kalau istilah ini, yang memang tidak ada ilmunya atau hal yang bermanfaat, itu hindari sebisa mungkin. Karena ini akan rentan dengan ngomongin orang, terutama ibu-ibu atau kaum wanita itu rentan ya. Karena kalau biasa dikit-dikit ngomongin orang gitu. Kalau bapak-bapak jarang biasanya. Nah, ini fenomena ya. Nah, kalau mau disibukkan dengan hal yang lain, membaca Quran, nanti insya Allah hal seperti ini akan terhindarkan. Insya Allah seperti ini. Mungkin itu ya. Ya, makasih Pak Ustadz, banyak banget yang kita petik hari ini. Dan hari ini temanya seru banget, tapi buat minggu depan lebih seru lagi. Apa tuh temanya Pak? Tema minggu depan itu adalah amalan yang tidak putus asa. Tidak akan pernah putus, amalan yang tidak akan pernah putus. Nah, buat pemirsa Binus TV, terima kasih untuk tetap di Ramadan Mix. Nah, makasih juga buat Pak Ustadz hari ini. Ferdiansyah, terima kasih. Makasih juga buat Wardrobe yang udah ngegantengin kita adalah preview. Nah, buat pemirsa Binus TV yang pengen nanya langsung sama Pak Ustadz, bisa langsung datang ke studio Binus TV di gedung Ersyahdan. Kalau nggak sempet bisa di mention di Twitter Binus TV @BinusTV dengan hashtag Ramadan Mix. Nah, hari ini juga di segmen selanjutnya akan ngebahas mengumumkan pemenang tweet mingguan yang udah tweet, nanti akan diumumin nih. Pada penasaran dong? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Mix. Halo, balik lagi di Ramadan Mix. Oi. Itu JKT48, Pak. Masih sama gue Erik dan gue Fikar. tadi kita dengerin citat bareng Ustadz nih, yang bisa halal yang bisa membatalkan puasa, menambah wawasan lah. Kayak tadi kan, yang masalah kayak gigit kuku tuh
sebenarnya kan nggak boleh kan, udah dewasa masa masih gitu Iya. terus Ya, kan. kalau bisa janganlah jadi Iya. kuku. Terus apalagi tadi kayak apa namanya? Kayak ngomongin orang. Ngomongin orang. Kayak misalnya cuma bilang, aduh. Nora kok celananya kayak gini sih gitu. Nah itu nggak boleh juga tuh. Tapi kalau minta pendapat, Minta pendapat boleh, tapi namanya disamarkan. namanya disamarkan, Misalnya orangnya tuh. yang diomongin Erik, ya sebut saja Mawar. Jadi gitu, iya. gitu. Habis Sebut saja itu, itu. Apalagi yang apa? Apalagi ya itu apa memasukkan sesuatu dalam mulut biar muntah tuh. Ya kalau Ya, muntahnya muntah, nggak disengaja muntah yang sih nggak nggak sengaja. apa-apa. ini muntahnya masukin muntah. Iya muntah. Sakit gitu. Ketelak ayam. Keluar ayamnya gitu. Terus pura-pura sakit kayak lo sakit hati kan. Saya sakit hati, jadi nggak Gitu ya. jadi nggak puasa itu juga nggak boleh. Rumah. Boleh. Ah. Terus Apalagi? tapi kalau misal disuntik, diinfus, Hmm, terus di apa lagi tadi? Dibekam. dibekam David, tuh, ya dibekam itu ya. Boleh. Itu boleh. Asal sakitnya tuh jangan sakit yang kayak dipura-purain gitu. Kayak sakit hati itu terutama ya. Sakit hati. Oke, nih langsung aja nih kita ke TOTD. TOTD apa tuh? Ini dia. TOTD kita hari ini adalah olahraga di bulan puasa siapa takut. Iya men, itu yang gua kepikiran sih men. Maksudnya kayak gue tuh pengen olahraga, cuma gimana caranya? Gimana olahraga apa yang tepat? Nah, ini kita antar dulu nih. Pokoknya ini dia TOTD hari ini. Takut. Bacakan ya? Iya. Ya, Yang pertama, sahur mendekati imsak. Mana sih? langsung baca. Ya coba lu makan. Ada. coba Selain lu dianjurkan dalam ajaran agama, sahur mendekati waktu imsak juga berguna memperpendek masa kekosongan perut. Pilihlah menu sahur yang sehat dengan tetap mengonsumsi makanan rendah lemak dan tinggi protein. Cara ini akan membuat Anda kenyang lebih lama dan menjaga tingkat energi Anda sepanjang hari saat beraktivitas. Oke, habis itu ada apa? Habis itu yang kedua ada berolahraga menjelang berbuka. Oh gitu. Olahraga menjelang berbuka. Untuk mencegah dehidrasi, jangan memilih waktu berolahraga di pagi hari atau siang hari. Ya bener lah. Iya. Iya, bener ya. Main futsal dong jam 12 siang. Habis itu nggak minum, Iya. pingsan. Pilihlah waktu di sore hari sebelum berbuka. Awali dengan 20 menit menjelang berbuka, kemudian tambahkan 30 menit di hari berikutnya dan seterusnya secara bertahap. Sehingga saat tubuh memerlukan tambahan nutrisi, Anda bisa mengisinya langsung saat berbuka. Gue pernah nyoba nih, cuma karena mungkin gue waktu sahurnya asupannya nggak tepat kali ya. Nggak Karena tepat. waktu ketika gue habis lari, itu berasanya gue kayak pengen mati. Aduh, Itu makanya capek banget. sahurnya juga Aus diperhatiin banget, tadi. parah. Berarti sahurnya harus Sahur juga nutrisi yang diperhatiin. masuk juga harus bagus. Habis itu apa? Next, jangan lupa pemanasan dan pendinginan. Ini Iya. paling penting juga nih, Kar. Melakukan pemanasan dan pendinginan bisa membantu mengurangi cedera, apalagi dalam kondisi tubuh berpuasa. Mulailah dari alat atau gerakan-gerakan yang ringan, kemudian naikkan bebannya secara bertahap. Lagian nggak enak juga kan kalau lagi puasa tapi cedera-cedera Iya, gitu cedera itu kan nggak enak banget. Puasa tuh keseleo tangannya, aduh nggak bisa ngangkat jelas. Gitu. Lalu Terus next, istirahat cukup di malam sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya mau berolahraga Olahraga. besokannya jangan nonton bola. iya malamnya istirahat dulu. Istirahat dulu, betul. Berolahraga di bulan puasa akan menguras banyak energi. Agar tetap fit dan tidak lemah saat berolahraga, Anda harus mendapatkan istirahat yang cukup di malam hari. Memperbanyak konsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan akan membantu stamina Anda tetap terjaga, terutama saat olahraga. Betul. Tapi buah-buahan sama sayuran ini jangan yang sembarangan juga, jangan kayak jengkol gitu misalnya. Iyalah, Nah, kalau misalnya yang lagi- bernutrisi sedikit lah. Kalau misalnya lagi ini mau Apaan sih, Nora? Ayo next. habis itu next. Jangan menunda waktu Nah, berbuka. ini ada juga yang paling penting sosokan nih. nih, ada, "Antar Sosokan, aja, gua antar bukanya, aja, antar aja, gua gua masih bukanya." olahraga dulu. Alah. Jadi bila sudah masuk waktu berbuka, jangan menunda untuk berbuka. Segera minum dan makan secukupnya dengan asupan makanan yang bergizi untuk mengganti energi tubuh yang hilang saat berolahraga. Makanan tinggi protein sangat dianjurkan untuk mencegah penyusutan otot dan mempercepat pemulihan setelah berolahraga. Betul. Jadi Kalau udah waktu berbuka, nggak usah kayak, Iya. aduh, ntar dulu. karena emang tubuhnya tuh habis dipakai ya. Jadi habis. intinya tubuhnya habis
habis diforsir untuk satu Olahraga kan, exercise gitu, pasti mereka butuh asupan lagi. Apalagi kan harus tinggi protein tuh supaya bisa mencegah penyusutan otot dan mempercepat. betul. Jadi dia mempercepat pemulihan habis olahraga. Jadi kalau misalnya berpuasa tapi berolahraga jangan takut. Asal asupannya bagus. Asupannya tepat, terus istirahatnya cukup. Terus habis itu waktu waktu berbukanya olahraga itu 20 menit sebelum berbuka. Iya, biar pas. Jangan siang-siang lo olahraga, jangan siang-siang puasa. Ya. Itu membatalkan puasa Membatalkan juga. puasa. Saya mau sosokan olahraga gitu nggak Tahu bisa. diri. Kan tahu. Tahu batasannya lah. Tahu batasannya lah. Oke, habis ini dia men. Ini dia nih. Ini dia men. Segmen yang kita Tahu aja tunggu-tunggu, nih, men. gue udah mulai. Iya, udah mulai garing nih. Krek. Ini dia segmen dapur berbuka puasa bareng Chef Geresia. Halo Mirsa Binus TV, masih di acara bulan Ramadan di Binus TV yaitu Ramadan Mix. Dan sekarang kalian udah berada di dapur buka puasa bersama gue Garesha. Dan seperti biasa, gue akan memberikan kalian resep-resep untuk berbuka dari yang makanan kecil hingga minuman nanti untuk menyegarkan kita pas nanti berbuka. Nah, pada hari ini gue akan memberikan kalian resep kalau misalnya makanan kecilnya itu gue mau ngasih resep omelet kornet. Dan kalau misalnya yang minumannya itu gue bakal ngasih es jeli buah. Nah, kalau omelet kornetnya sendiri, kalian cukup menyediakan kornet yang udah digoreng, kornet kalengan, terus kalian goreng sesuai selera, mau segaring apa. Terus abis itu kalian siapkan telur untuk lapisan luar kornetnya, abis itu keju untuk di dalamnya, terus mayones dan juga sambal. Nah, terus kalau misalnya untuk minumannya, es jeli buah berarti yang udah pasti kita siapkan jeli. Abis itu buahnya dipilih. Nah, gue milih buah apel, melon, dan kiwi. Nah, ini berdasarkan khasiat-khasiatnya, mereka punya khasiat masing-masing. Kalau misalnya apel, dia tuh antioksidannya tinggi, jadi apel ini bisa digunakan untuk menambah tenaga. Jadi kalau misalnya orang-orang diet biasa kan ngomong, makan apel aja dia bakal bisa bikin kuat. Nah, itu benar karena diet karena apel ini antioksidannya tinggi. Jadi, apalagi kalau buat dehidrasi, kalian itu bisa nih makan apel, langsung makan apel. Nah, tapi kalau puasa, sahurnya sama bukanya bisa dibuka dan ditutup oleh apel. Habis itu kalau melon ini mengandung vitamin C dan juga A yang paling tinggi dari semua buah. Jadi kalau misalnya vitamin C itu kan pastinya itu dia bagus untuk kulit, dan kalau A itu bagus buat mata. Jadi kalau misalnya kalian mau punya kulit yang mulus dan mata yang bagus, nih melon sangat bagus. Nah, melon juga bisa ini menangkal penggumpalan darah. Jadi kalau misalnya kalian makan melon, darah kalian akan lancar dan pencernaan kalian juga akan lancar. Kalau misalnya kiwi, ini akan melancarkan peredaran darah kalian dan juga akan sama kayak melon. Cuman bedanya ini kiwi bisa berkhasiatnya untuk menangkal penyakit jantung. Jadi jantung kalian bisa lebih stabil kalau misalnya sehari-hari. Nah, tambahin juga susu untuk vitaminnya juga tambah susu. Abis itu bisa ditambah buah longan dan juga pastinya es biar enak, dan juga susu kental manis dan juga sirup biar rasanya tuh campur-campur. Nah, kalau misalnya gitu kita mau biar cepet ini dulu nih, kita telurnya dikocok dulu karena kita harus telur dadar. Jadi jangan telur ceplok. Kalau telur ceplok tuh nantinya dia nggak bisa nutupin buat isinya. Nah, ini jangan lupa untuk dikasih garam secukupnya. Jangan terlalu asin. Ini buat awalnya aja biar nanti kita bikinnya cepat. Oh iya, buat misalnya ini juga buat apel kan kadang kalau misalnya udah dipotong-potong, apel tuh suka menghitam kan? Bukan menghitam, sebenarnya dia mencoklat gitu. Itu karena antioksidannya keluar dan bercampur oleh udara luar. Maka dari itu kalian kalau misalnya udah dipotong dan masih mau dipakai, kalian itu bisa dicelupin dulu ke air hangat atau enggak air biasa. Nah, air hangat tapi air biasa. Jadi bisa sebenarnya kalau misalnya air hangat tuh biar bisa tahan lama. Nah, kalau misalnya cuman mau untuk beberapa jam pakai air biasa juga bisa. Oh, gitu. Nah, khasiat-khasiatnya itu. Nah, sekarang ini jangan asin-asin, ntar dibilang mau kawin lagi. Enggak dong, kayak jangan asin-asin, takutnya ada pakai yang lada asin juga. Nggak pakai lada. Jangan. Nanti itu dalamnya aja bisa tambahin. Oke. Nah, ini. Nah, nanti ini juga kurang kecil, sepertinya kalau misalnya gelas kita kecil, ini agak lama biar dianya ini. Nah, ini kompornya belum. Itu nanti aja dulu kita. Ini kompornya ada apinya? ya Ada. aduh. Nah, kalau nggak ada buat apa? Jangan aja dong. Lempar panci. Nggak apa-apa. Kita siap-siapin dulu biar nanti tinggal di Ada yang bisa dibantu nggak nih? Ini nih 200. Hah? 200 ml.
Susu. Susunya. Jangan banyak-banyak. Bisa dibuka nggak? Bisa. Nah ini kita taruh lagi belakang. Nggak bisa, men. Tinggal ditarik aja, ditarik. Iya, tadi udah ditarik ternyata. Kayaknya ini Nah yaudah kita pakai ini aja nih. aneh. Ini ada ini. Nah jelinya juga nih. Enggak, bisa kok. Bisa Nggak, ya? semuanya. 200. Ini jelinya juga belum dipotong. Biar nanti kita tinggal masukin. Aduh. Jelinya dipotong. Wangi banget lagi jelinya, Kar. Nih jelinya sebenarnya bisa pakai jeli apa aja. Kalian Jeli. mau pakai jeli rasa melon atau rasa strawberry itu terserah kalian. Sesuai selera. Dipotongnya kecil-kecil, panjang-panjang atau kotak-kotak boleh. Terserah. 200 ml aja. Tenang aja. Sebenarnya ini telurnya kalau misalnya mau dikasih susu juga bisa sih. Biasanya ada yang kayak gitu, cuman kita nggak usah. Nih ini jelinya udah ya. Udah. Bisa keluar gak ya? Bisa lah ya. Bisa, nanti kita ambil. Nih, Erik mau bantuin gitu. Bantuin gitu. Dipotong. Bantuin. Nah, ini kita siapin dulu. Ini kalau ini Nah, taruh tapi mana masaknya kita nanti. Nanti aja, yang penting dia udah keangkat. Oh. Tapi masaknya kita nanti. Nah, kita akan masak setelah pariwara berikut ini. Tetap di Ramadan Mix. Ya, halo Mirsa Binus TV, kembali lagi di acara Ramadan Mix dan sekarang udah di dapur buka puasa sama Erik dan dan Fikar. Ya dia katanya mau bantuin Sama Garesha gue. juga. Iya dia mau bantuin gue kan? Iya, benar. Dia masak bantuin. omelet kornet. Nah Ya, tadi ada. kornetnya udah kita pakainya udah matang aja, Ya. biar nggak makan waktu lama. Ya, Sekarang Alright. nyalain. nih bikin luarnya omeletnya itu pakai telur. Pakai butuh margarin nggak? Ya betul. Margarin. Segimana? Sedikit. Nah segitu aja. Nah tunggu sampai meleleh margarinnya. Aduh, ini kena margarin. Apanya? Tangannya. Ya ampun. Kutuk. Kok dia belum meleleh? Belum digombalin soalnya. Ya ampun. Harus digombalin biar meleleh. Terus. Wih. Wow! Magic! Tapi dia It's magic. Harus pakai teflon berarti ya? ya bisa juga pakai itu. Nah kita tunggu. Berapa lama nih? Jangan terlalu tipis 3 hari. soalnya takutnya nanti dia nggak bisa ditutup kan. Kita tunggu 3 aja. hari. Emang lu kira Lama banget. Kecilin Jangan- pengiriman iya, barang. Jangan terlalu ini juga. Jangan terlalu gede apinya. Takutnya tergosong, dia cepat gosong. gosong. Iyalah, yang udah kecil jangan digede-gedein lah. Ntar nggak Aduh. selesai-selesai. Iya, masalahnya. Iya, bener banget. Nih kita putar. Ini harus pelan-pelan. Itu kayak leker ya? Supaya dia nggak pecah gitu. Itu yang tengah-tengahnya. Kalau pecah kita berarti gagal dong. Kalau pecah bikin lagi. Nih ini tunggu dulu sebentar. Berapa Apinya nggak lama? terlalu besar kan ya? Iya enggak lah, jangan gede-gede. Kalau gede-gede takutnya dia malah gosong. Ya, kalau gede-gede nggak selesai-selesai lah. Wes, berhasil. Kecilin lagi. Kecilin lagi. Nah, Ini dia Ini nih. kalau bisa nyium baunya nih, Ini dia nih. Wangi telur. pakai telur. nah ini kan yang udah agak terlalu gosong yang di situnya. Terus kita kasih Angkat. kecilin, jangan kita kasih kornetnya sama keju siapin diparut. Siapin diparut. Jadi diparut. Kita kasih pinggiran sininya nih. Ah, kau rusakin aja kau, Le. aduh, Ah, jatuh. cemarnya kau. Mana parutannya? Keburu gosong. Langsung di atasnya aja kita parut. Langsung di atasnya. Ini udah diparut tuh, ambil. Ini sedikit banget, Oh, kurang. itu sedikit banget. Ya udah, siap. Parut. Terus kita kasih mayones. Udah, Le. Udah. Kata Maunya segimana? Gimana? Terus kita Apa nih? kasih mayones. Wah. Kasih sambalnya mau di luar apa di dalam? Hah? Mau di dalam, mau di luar sambalnya? Di luar aja lah. Ya Kan udah, selera. Terus abis itu ini kita tutup. Tadi ada, ini mana ya? Apa tuh? Ada yang capitan, nah ini dia. Kapitan. Capitan. Garbu siomay. Nah, Capitan. Tsubasa. kita gituin. Kita bolak-balik. Ah, peang. Biar kejunya di dalam meleleh.
Wih. Tapi itu bisa dibuat nempel Biar gimana? nyatet Ini gitu, men. nempel. Jadi kan kejunya tadi bikin nempel. Tapi sih Kalau biar misalnya waktu yang kena panas. menentukan sih nempel Nah, apa enggaknya. Apaan sih lo Waduh, dari tadi? curhat lagi. Nah sebenarnya kejunya juga kalau misalnya mau lebih, tau nggak kalau dipotong terus kalau diangkat kejunya dia naik gitu, keju yang nempel banget itu namanya pakai keju mozzarella. Wah. Mozzarella. Itu lebih enak Mozzarella. sih. Jadi Ini saya men, pakai ada ini garpu juga. ini men, garpu Nah, metal. Garpu Nah, ini garpu udah. siomay. Garpu metal. Nah, dikocokin dong, Fikar ininya. Apanya? telurnya. Kocokin Bisa dong, kocokin. Telurnya. Senang aja gak bakal gue buang ke atas. Nah, kasih garam sedikit, jangan kayak Ambilin garamnya orang dong, Rik. Ah. kawin. Nah, ini udah So, bisa kita angkat. so, men. Sok. Kita so. ambil ini dulu. Lu suka asin gak? Udah. Oh, belum. Aduh, banyak banget. Ah, mau kawin lo. Nih Masih kita lama, taruh Rik. aja ke sini. Duitnya belum ada. Ya kan kalau kawin emang pakai duit. Ya, tuh yang mau kawin tuh. Nih, dah. Bisa di atasnya kita kasih keju lagi. Itu udah siap belum? Belum, Cabal, margarin cabal, cabal. Sabar ya. Nih. Kita kasih mentega lagi. Iya, apinya digedein. Tadi kan. Sabar dong. Gak sabaran biasa. Sabaran. Nah, bisa ditaruh semuanya. Gila. Gue mau bisa gini doang. Kalau misalnya emang panas, ini bisa dipakai ini nih. Apa namanya? Tahan panas loh, lihat. Ini nggak begitu panas. Dia ini. Soalnya apinya nggak begitu besar. Coba aja dipegang. Nah ini. Dia bahkan muterin dia bahkan kadang suka megangnya bukan gagang ini tapi kompornya. Langsung ya, langsung begitu. Nah ini bisa dikasih sambal. Oh jadi kalau misalnya dia di dalamnya dikasih cabai juga bisa irisan cabai. Bisa, ya? bisa. Nggak cabai rawit sih. Jangan cabai rawit. Cabai rawit lah, kalau yang suka pedes kan selera. Ini Selera bisa orang kan dikasih beda-beda. Tapi kayaknya kalau cabai rawit belum ada, tapi nggak bisa kreasi. Pakai keju lagi biar nikmat. Kalau misalnya suka mayonesnya banyak, tambah mayones. Iya sih. Lu mayones apa keju? Lu anaknya mayones apa Tapi keju? kan tadi dalamnya udah ada mayones. Nah, Rick, lu anaknya mayones apa keju? Gua sih. Rick, lu anaknya mayones apa keju? Gua sih. Rick, lu anaknya mayones apa keju? Gua sih. nah. Gue anaknya mayones. Gua keju berarti. Garesnya mayones apa keju? Keju. Oh mayones. Keju. Keju. Nah, ini kira-kira udah belum ya? Coba tanya. Udah, hup. Ya. Terus kecilin kalau misalnya udah kayak gini. Balik membalik dia jago nih. Takutnya gosong, kecilin. Terus kita kasih lagi nih. Cornet. Cornet. Cornet, man. Ini kan tinggal sisanya, jadi jangan Saya dihabisin, semuanya. jangan semuanya. Bisa dipakai, kita pakai di luar. Gitu. Parut keju mana parut kejunya? Parut tuh, parutannya. Kejunya. Bye-bye lu kena tangan lu. Udah tipis tuh kejunya. Ayo sini. Yuk, harus laki bukan? Ya. Gimana sih bisa nggak sih? Woi, Bisa dong tuh. Nah, kasih mayones, kita kasih sambalnya dalam. Aduh, mati, Le. wah. Ini makanan aslinya dari mana sih? Dari Aslinya tadi. Dari tadi. Awas, itu Udah. bajunya kena. Terus sambalnya kan kita Tapi- kasih dalam aja. Wih. Taple. Wow, gila. Dalamnya juga bisa ditambah. Gue kalau kayak gini puasanya tuh nggak berasa. Tapi tau. kalau misalnya dalamnya mau ini, Apa? mau lebih tebal, Lipetnya. salah. Tenang-tenang aja, tenang. Kalau misalnya mau lebih tebal, Everything bisa is awesome. bisa 2 telur ceploknya. Oh. Telur ceplok, telur dadarnya. Jangan cuma 1. Kalau 1 nanti dia robek. Kalau Kalau pakai misalnya telur isinya bebek tebal. bisa nggak telur bebek? Telur bebek. Pakai telur ayam aja yang Ini gimana biasa, sih yang paling ini? semua suka. Dia- Nah, Enggak, tapi pakai telur bebek bisa kan ya? Ya, bisa ya? yang penting bisa di Bisa ya? dadar, dia bisa. Bisa kan? Nah, ini kita panasin biar dia meleleh keju di dalamnya. Panasin diomelin. Enggak. Piring, Le. Ya coba kau ambil lah. Kayak mana, Kak? Ya itu piring, mata kau, Nih, ini dia keluar kan. Ih, melting gitu. Nah, makanya di dalamnya kita tunggu sampai dia meleleh biar Nah, iya. pas dimakan enak. Pas dimakan gitu, pas di Ada rasanya meleleh gitu. wah, melting Nah, gitu. udah kita matiin.
Nah, terus kita kasih ke sini. Angkatnya pelan-pelan, takutnya dia robek. Ini paling susah nih ngangkatnya nih. Pakai ini aja, Neng. Nanti ini dong, penyet. Jadi Ini ayam apa telur? Ayam apa telur? Nah, udah. Ini kan ada sisa, kita kasih aja di pinggir-pinggirnya sama atasnya. Waduh. Ini sebenarnya udah mateng kan. Tinggal kalau misalnya udah dimasak dari lama, dipanasin aja. Sama garingnya nih bisa. Ini sebenarnya nggak gosong, ini cuma garing. Jadi tergantung pengennya segaring apa atau pengennya biasa aja. Depannya Dah. terdepan. Sumpah, Dah. enak banget. Taruh sini. Kejunya habis ya tadi? Masih ada? Belum. Masih ada. Pisahin. Nah, Kau satu-satunya. jadi nanti bisa terus dipotong-potong aja biar bisa dibagi-bagi. Aduh. Ini udah kan ya telur-telorannya ya? Udah. Taruh di atas itu. Mbak! Gak ada mbak di sini. Oh, nggak ada. Gak ada mbak-mbak di sini. Nah, udah. Betul. Mayonesnya bisa tambah lagi sih di atasnya. Wah, iya nih, gue yang ini ada ya. Ya, Gue ada mayones ya. Dia apa-apa, dia kok ini aja. Kali ini datang udah siap. Wah, Wah. grecokin lah. Ini kita potong-potong ya. Waduh, Biar. so yummy nih kayaknya. Yang tadi mana? Apa tuh? Nyari Capitan apa? ada di belakang tuh, Apa, Pak. yang mana, yang mana? Capitannya. Ini aja. Ini capitan nih. Enggak ya? Capitan Tsubasa. Itu kapten ya. Udah. Aku Nah, terus seorang kita bikin capitan. minum. Bikin minum ya? Gelasnya. Kapitan. Gelasnya gimana sih? Ini bisa satu dipotong nanti satu. Yang mana pakai gelas? Aduh, kan ada minumannya. Oh iya. Saya jangan mulai emosi. Ini kita taruh belakang biar rapi. Aku sudah lapar kok masih aja bikin ini kau. Nah, Ini tadi susunya buat apa? Terus Kirain kita- tadi susunya dituangin di sini. enggak dong. Oh, enggak. Sesuai buat ini. Gimana, Nah, kan enak atau? pakai Ini biar sirup. kayak bule aja. Oh, boleh banget ya. Emang ini boleh Nih, banget. kita ke belakangin biar rapi. Ini juga ya. Enggak usah. Ini ntar buat ngiris Buat itu. potong itu. Oke. Alright. Nah, Right. ini kita pakai sirup. Pakai sirup. Nih, 3 sendok aja. Udah. Kita masukin esnya. Pakai itu. Pakai ini. Pakai apa? Cepitan Pakai ya? sendok-sendok. Gede. Kenapa harus cepitan? Iya, benar. Berasa Bener, Pak, ada bener, Pak. gorengan deh. Boleh, Pak, boleh. Masukin ya? Iya. Ini dipotong. Capitan. Nih, bersih, dipotong. Bisa langsung tolong dimasukin ini. Iya, ini bekas keju, nggak apa-apa. Biar ada rasa-rasa kejunya. Heeh. Iya, Oh, ada enak rasa lah. kejunya. Nah, apelnya juga Keju itu bisa dari mana sih? dipotong. Susu. Dari susu. Susu itu dari mana? Sapi. Dari sapi. Sapi dari mana? Dari itu. Cukup gak tuh? Nah, agak banyak aja esnya. Kayaknya melonnya kurang. Iya. Oke, kita taruh Kiwi. kiwi. Di sini suka semua kan sama buah yang di sini. Apel, melon, kiwi, Nah, sebenarnya buahnya terserah sih, cuman Duren. yang berkhasiat semuanya. Jengkol. Itu kan bukan buah. Dari tadi lo yang ngajak jengkol berantem terus lo ya. Wah, gue kayaknya harus makan jengkol lagi. Dari tadi gue nonton ngomongnya jengkol mulu. Lo sampai ke bawah mimpi nanti Iya, lo. orang kebawa mimpi nih, gue gak makan jengkol. Ya ampun. Melon kali kayaknya. Garese besok menunya jengkol ya? Menunya jengkol. Yang makan. Nanti yang makan siapa? Lo doang. Enak aja lo, masakin Fikar doang dong. Heeh. Nah, Tuh, buahnya harusnya ada warna merah nih. Apa ya merah udah misalnya? ya, cukup. Kita kasih ini dikit. strawberry, man. Wow, ada susu. Udah ada rasa-rasa susunya. Aduh. Oh, tapi nggak banyak. Enggak, jangan banyak-banyak. Kenapa? Takutnya nanti malah rasa itu Nggak boleh takut dong. Takutnya rasa yang ada telah hilang. Kita kasih air. Bantuin dong Fikar, Erik ya. Ini tuh. Nah, Nah, Mirip soda gembira ya? pakai Sprite. Aduh, Hati-hati. Nggak gembira deh baru putus dulu. siapa yang baru putus? Ini Erik. Curhat dong. Terus di kayak gitu, kita kasih ininya. Jelinya di atasnya. Jelly Rollin. Jelly. amazing. Nih, ini jelinya kegedean. Jelly itu apa? Jelly itu jelly. Agar-agar. Agar-agar. Agar-agar itu dari apa? Agar-agar tuh supaya. Masak agar-agarnya ada di balik kemasan yang pasti kalian beli. Jadi siap pakai gula, terus pakai ada asamannya gitu, ada yang iya jadi kalau kita masak jelly di kemasannya ada Nggak asamannya boleh. gitu yang harus dimasukin biar dia ada rasanya. Nah, terus atas
atasnya kita kasih kiwi. Ih, kasih susu kental manis kayaknya enak Iya, nih. itu emang kasih cuma. Coba ambilin Vika susu kental manisnya. Nih, Jadi nggak apa-apa kalau udah kan pakai garam, susu, salt. pakai susu kental lagi Iya, ya? soalnya kan ini susu kental manis. Susu. Susu itu segar ya? Oh iya benar-benar. nih susu kental manis. Biar tambah manis ya? Itu minyak. It's oil, man, oil, oil. Goreng. Ini, Put it ini back, kita man, kasih put it ini. back. Biar dicentolin. Oh, susunya susu putih natural gitu ya? Iya, iya. Natural. Nih, Di belakang. Sono Duh, ya dia copot. cepot, Terlalu ini. cepot. Nah, Jangan terlalu. Ya, 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 cepet juga itu. nih. Aduh, Pakai perasaan. iya. dia terlalu lembek. Yap. Jangan terlalu lembek lah, ntar nggak sopan jadinya. Ini bisa nggak ya? Bisa. Wih, gila jago banget. Jago banget. Iya, chef. lah. Gagal berapa kali dari tadi ya? Nggak apa-apa lah. Gagal itu cuma Kasih susu keberhasilan kental manis setengah. dia. Yang tertunda. Susu kental manis. Nih, potongnya pakai pisau. Buka. Susu. Sebenarnya ini tambah longan aja atasnya. Sari-sari longannya kita kasih. Oke. Ini belum buka. Dirapihin ya. Belum ya? Belum. Masih sempat nih kita Gue beresin. nanya belum buka dikasih gini. 5.000. Iya. Itu belum maksudnya. Kayak mana nih takut kok? Aduh ini saya. Bisa. Itu aja nggak bisa. Kita kasih sari-sarinya nih. Ini sari-sari kelengkeng apa longan? Kelengkeng Longan. bukan? Nih, susunya. Nah bisa di atasnya. Tumpah tuh kayaknya nanti. Enggak. Kan susunya nggak diaduk. Di atasnya aja. Wow, amazing. Jadi nggak sabar mau buka. Nah, udah buka. Udah nih. buka. Ya, pas banget nih beresnya. Alhamdulillah. Pas banget ya. Alhamdulillah. Ya udah, kita lihat dulu azan maghrib berikut ini. Alhamdulillah ya Allah udah uzan. Oh, Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka. Bagi yang menjalankan puasa. Alright. Ini juga mejanya udah rapi, kita rapi-rapi. Lihat tuh, Sisa makan udah makanan jadi, dan men. minumannya. Tinggal makannya ya, tinggal nyobainnya ya. Tapi nanti sesi makannya nyobainnya nanti di akhir. Sekarang kita mau Lihat jadwal imsak ya untuk esok hari. kasih. Imsak ya? Iya. Langsung. Gimana nih? Ini dia. Ini Desainnya bagus ya? buat besok hari ya? Ya, buat esok hari. Oke, imsak itu jam 4 4.33. lewat 33. Subuh. Subuh jam 4.43. Ada zuhur jam 11:59. Ada asar jam 15:21. Maghrib jam 17.53. Dan Isya 19 lewat 7. Langsung nih, langsung. Oke. Oke nih, saat yang Ini ditunggu-tunggu untuk Nih yang di satu para tunggu para viewers. pemirsa. Jadi kita mau ngasih tahu pemenang Mingguan. mingguan, Twitter plus mingguan. Dapat apa tadi Dapat hadiahnya? voucher 100.000 di Carrefour. Wah, lumayan buat beli Mana itu, bahan-bahan. mana? Nah, ini dia pemenangnya. Bernadette Gabriel. Gabriel. Adet Di Ada bawah Dwi sini. di Diana. bawah sini. Bernadette Gabriel tapi namanya Ya, Selamat banyak. Mana? Yaudah, Ini itu hadiahnya tadi, nih. Bernard. Nah, itu dia dapat hadiah itu. Nah, Bernard. Bernadette Gabriel. Ustadz kalau pakai obat tetes mata. Oh, yang nanya tadi ya? Oh, itu dia, selamat. dapat. Selamat ya. Nanti dihubungin sama Bidu TV. Yeay. Sekarang Sekarang waktunya waktunya makan. Nih, kita coba. Let's some. Wah, kayaknya di belakang. Breakfast. Ntar diambil dulu. Rick. Men. Ini kita yang itu enak. Nah, Ini kita juga enak. semuanya enak. ini Semuanya kornetnya. enak udah lapar. Potong dulu nggak? Potong sekarang. Potong dulu dong. Ini tadi udah dipotong 3, Udah, ini ini udah potong dipotong. berapa? Ini potong Ini 2 potong. aja lah. Wah, potong 3 juga biar adil kali ya. Ini kita potong. By the way kita tema buat hari Senin tuh apa? Minggu depan ya? Hari Senin. Hari Senin temanya apa? Amalannya. Amalan tidak pernah putus. Oh iya. Sama tidak pada putus. putus. Sama tidak pada putus. Tuh, lu harus Kira-kira belajar apa tuh yang kayak gitu, amalan-amalan yang tidak pernah putus. Jadi ketika lu nanti meninggal, amalan itu tetap ada. Jadi pahalanya dihitung tetap ya. jalan. Buat backingan kita ya, buat Tuh, nanti. gila. Itu harus. Ini dia. Kapan kita Ini baca dulu dong ini. Baca dulu ingredientsnya. Ingredientsnya. Buat Nih, ini ya. kornet. Omelet kornet. Itu ingredientsnya setengah kilogram kornet yang kalengan, terus nanti dimasak sama kalian. Terus 2 butir telur ayam buat yang kaleng. Terus setengah kaleng. Setengah Dua
Setengah kaleng kornet. Setengah kaleng kornet. 2 butir telur ayam. Itu buat luarannya. Jadi kalau misalnya isinya mau lebih dari 2 atau isi yang tebal-tebal, Sesuai itu selera ya. jangan cuma 1 telurnya, takutnya dia pecah pas di itu Ini ya. es jelly buah. Es jelly buah. Jelly. Ingredients, jelly. Setengah buah Jelly, apel. setengah buah Setengah apel, setengah buah kiwi, setengah setengah buah buah melon, sirup sirup merah, merah, 200 ml cair, dan dan es batu. Biar makin segar dan fresh. Iya. Pastinya. Nah, jadi besok tadi kita itu, terus kita mau ngasih buat ini. Nih, wardrobe. Ya betul Wardrobe. betul dari iya, iya. Yang udah Review, bikin by kalian Tang dari Yunas. preview by ganteng. Tang Yunas. Terus by Caring Color, by Iya. Mantap Pilar. Dan ingetin juga bagi pemirsa semua jangan lupa mention ke Binus Binus TV. TV. Siapa Atau tahu datang langsung ya iya ke bisa sini. dapat voucher kan, voucher hadiahnya Carrefour tadi sama ya. makan gratis. Iya, Enggak deng betul. diskon makan deng, diskon makan. Kan makan. Iya, Nah, bener banget. Nih langsung coba nih. Ayo kita Sambil coba kan. coba-coba. Ayo kita makan, Coba-coba kita kita. makan. Terima kasih Pamit juga undur buat diri. kru hari ini ya. Ya, makasih yang kru yang bertugas. Nah. Kita pamit undur diri sampai ketemu minggu Minggu depan. depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.